Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insyaallah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca persoalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang coba lihat samping kiri kanan kalian, apakah temannya sudah ada? Ada, Bu, ada. Oke, berarti hadir semua ya. Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Coba kalian lihat gambar ini. Berbeda-beda bukan? Beda. Ada hutan, laut, gurun, dan kolam. Nah, setiap tempat ini memiliki lingkungan yang berbeda, sehingga makhluk hidup yang tinggal di sana juga berbeda. Kalau ikan hidup tanpa air bisa tidak? Enggak. Nah, karena ikan membutuhkan air untuk hidup. Kalau tumbuhan tidak disiram, apa yang terjadi? Mati. Terus, Bu. Layu. Benar, bisa mati dan layu. Nah, dari sini kita tahu bahwa makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian dapat menjelaskan apa itu lingkungan, menyebutkan komponen biotik dan abiotik, serta menjelaskan interaksi makhluk hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di sini ada komponen biotik. Komponen biotik ini adalah makhluk hidup. Contohnya itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Apa contoh makhluk hidup yang ada di kelas kita sekarang ini? Nah, apa itu? Ibu. Benar. Sekarang kita masuk ke komponen abiotik, yaitu benda tak hidup. Benda tak hidup ini adalah komponen abiotik. Contoh komponen abiotik ini seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Apakah tumbuhan membutuhkan cahaya matahari? Butuh. Benar. Nah, selain itu tadi pengertian dan contoh komponen abiotik. Sekarang kita masuk ke adaptasi makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu disebut adaptasi. Contohnya itu ada kaktus menyimpan air di batang, penguin hidup di daerah dingin, ikan air tawar hidup di sungai dan danau. Kenapa penguin bisa hidup di daerah dingin? Benar, karena bulunya tebal. Selain beradaptasi, makhluk hidup juga saling berinteraksi. Makhluk hidup saling berhubungan satu sama lain. Di sini ada jenis interaksinya. Yang pertama ada mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan predasi dan kompetisi. Kalau lebah dan bunga termasuk jenis interaksi apa? Mutualisme. Benar. Kalau kucing makan tikus termasuk jenis interaksi apa? Predasi. Benar. Nah, sekarang juga di sini ada dampak perubahan lingkungan. Kalau lingkungan rusak, makhluk hidup juga terganggu. Di sini ada contohnya kekeringan bisa mengakibatkan tanaman mati, pencemaran membuat organisme sakit, kebakaran hutan merusak habitat. Kalau sungai tercemar, apa yang terjadi? Ikan ada. Benar. Nah, itu tadi pengertian dan contohnya. Sekarang Ibu minta kalian duduk berkelompok, yang kelompok udah ditentukan minggu lalu. Berkelompok ya, 3 kelompok. Dua aja. Sembilan sini. Iya. Sudah, Bu. Masing-masing kelompok akan dikembalikan LKPD. Nanti hasil diskusi dan jawabannya silakan ditulis di LKPD. Jangan lupa nama anggota dan
Di sini hasil dari diskusi kelompok kami, yang pertama itu membahas mengenai komponen biotik, yang dimana tuliskan makhluk hidup yang terdapat pada gambar dari komponen biotik. Yang pertama itu ada ikan, yang kedua ada katak, yang ketiga ada burung, yang keempat ada bebek, dan yang kelima itu ada pohon itu. Benar. Nah, yang soal kedua itu mengenai komponen abiotik, yang dimana tuliskan benda tak hidup yang terdapat pada gambar. Dari hasil diskusi kami mendapatkan 3 gambar. Yang pertama itu ada air, tanah, dan cahaya matahari. Yang ketiga itu yang mengenai hasil diskusi mengenai interaksi yang terdapat pada gambar ada 3. Yang pertama ada burung memakan ikan, biasa disebut dengan interaksi predasi. Yang kedua itu ada lebaran bunga, disebut dengan interaksi mutualisme. Dan ketiga itu ada tumbuhan berebut cahaya matahari, disebut dengan interaksi kompetensi. Benar, itu tadi hasil diskusi kelompok 1 sudah benar ya. Beri aku untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Ini hasil diskusi kami. Yang pertama tentang komponen biotik, tuliskan makhluk hidup yang terdapat pada gambar. Yang pertama itu ada ikan, kedua katak, ketiga burung, keempat bebek, kelima pohon, keenam bunga, ketujuh rumput, dan kedelapan manusia. Dan selanjutnya komponen abiotik, yang pertama itu ada air, yang kedua ada tanah, yang ketiga cahaya matahari, yang keempat ada batu, yang kelima darah. Di sini ada interaksi antar makhluk hidup. Contoh interaksinya, yang pertama burung makan ikan. Jenis interaksi itu predasi. Yang kedua ada lebah dan bunga. Jenis interaksinya mutualisme. Dan yang ketiga ada tumbuhan berebut cahaya matahari. Jenis interaksinya kompetensi. Benar, itu tadi hasil diskusi kelompok 2. Sudah tepat banget ya jawabannya. Beri aplaus untuk Nadito. Terima kasih Ibu. Jadi hari ini kita belajar bahwa makhluk hidup sangat bergantung pada lingkungan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan 3 kuis. Yang bisa menjawab 3 kuis ini akan mendapatkan nilai A dan berupa gift. Ya. Giftnya itu seperti bebek. Jadi pertanyaan pertama, apa itu komponen biotik? Bu, apa? Komponen biotik itu makhluk hidup. Contohnya apa? Seperti apa? Manusia. Benar. Siapa namanya? Nirwana Pramasuci. Oke, Nirwana. Atas kota ya Bu. Karena sudah menjawab, akan Ibu kasih bebek. Yeay. Bagi dulu kasih. Terima kasih ya. Boleh silakan Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu komponen abiotik? Saya Bu. Apa? Benda tak hidup Bu. Benar, contoh itu seperti apa? Di udara. Benar. Siapa namanya? Adrian Tito Pratama Bu. Oke, Adrian, nilainya A ya. Ya Bu.